Namanya adalah Lin Yue, seorang pria yang datang entah dari mana, namun kehadirannya selalu membawa kekacauan bagi para penguasa, dari meruntuhkan sekte kelas atas hingga mempermainkan para jenderal kekaisaran. Setiap tindakannya penuh dengan perhitungan dingin. Dikelilingi oleh wanita-wanita kuat yang terpesona sekaligus kesal padanya, ia melangkah maju untuk menghadapi musuh lamanya dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Setelah pertempuran singkat, suasana menjadi hening dan penuh ketegangan. Lin Yue menatap Mu Zhenan yang tersisa dan dengan tenang menyatakan sebuah fakta pahit. Sepertinya kalian sudah dikhianati. Mu Zhenan berusaha menyangkal, namun ketakutan sudah menjalar. Di sisinya, Zhao Tian bahkan sudah bersujud memohon ampun. Melihat ini, Chen Rusu bertanya ragu kepada Lin Yue. Apakah kamu benaran mau membunuh mereka semuanya? Lin Yue tidak menjawab secara langsung. Ia justru berpaling pada Yang Kai. Beritahu padanya apa misi sekte di Diao. Yang Kai menjawab dengan suara tegas dan lantang. Sebuah deklarasi yang menjadi vonis mati bagi lawan mereka. Tidak ada orang yang boleh menghina sekte di Diao. Seketika serangan dilancarkan dan nyawa kelompok Mu Zhenan melayang. Dari persembunyian mereka, Wang Jing dan Wang Xiong menyaksikan semuanya dengan ngeri. Nan dan lainnya sudah mati. Bisik Wang Jing tak percaya. Kehadiran mereka segera diketahui oleh Lin Yue yang menantang. Hei, dua orang yang bersembunyi di sana. Apakah kalian juga mau mencobanya? Merasa terancam, Wang Jing memutuskan untuk mundur. Tebasan tadi sangat aneh, akunya pada sang adik. Aku juga tidak yakin bisa mengadangnya. Mereka pun bergegas menuju pintu masuk lantai 4. Di lokasi lain, Panglima dari Pangeran kelima mulai cemas. Apakah semua orang Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-6 sudah dibunuh? Tanyanya cemas. Tak lama, Wang Xiong datang melapor dengan wajah tegang. Terjadi hal di luar dugaan. Lin Yue itu sangat hebat. Namun ia membawa informasi penting, akan tetapi orang yang ada di sisi Lin Yue seperti Chen Rusu dan Han Wanqing semuanya luka parah. Mendengar ini, sang panglima menyusun strategi baru untuk menyergap mereka di lantai berikutnya. Sesuai rencana, kelompok Lin Yue dihadang oleh pasukan pangeran ketiga yang dipimpin oleh Dan Zun. Merasa di atas angin karena mengetahui kondisi lawan, Dan Zun berkata dengan sombong, mungkin membunuh mereka akan sangat susah. Tapi, mengadang mereka adalah hal yang mudah. Chen Rusu mencoba bernegosiasi, namun Dan Zun membalasnya dengan permintaan yang menjijikan. Boleh, asalkan kamu dan Han Wanqing telanjang, aku akan membiarkan kalian naik. Tentu saja Chen Rusu murka dan memakinya. Di tengah ketegangan, lonceng tanda waktu habis mulai berdentang. Dan Zun semakin menjadi-jadi dengan hinaannya. Namun Lin Yue maju dan memberikan ultimatum. Aku hanya menyerang satu kali saja. Kalau merasa tidak bisa mengadangnya, segera pergi dari sini. Satu serangan, kamu jangan membual dong. Ejek Dan Zun, namun perkataannya terpotong. Sebuah pusaran energi dahsyat terbentuk di atas mereka. Dan manifestasi seekor naga menerjang dengan jurus auman naga. Apa ini? Kuat sekali, teriak Dan Zun panik saat mencoba bertahan. Namun, usahanya sia-sia. Dalam sekejap, Lin Yue sudah muncul di hadapannya dan berkata dingin, jangan membuang-buang tenaga lagi. Sebuah pukulan telak mengakhiri perlawanan Dan Zun dan kelompoknya. Menyaksikan kegagalan total dari rencana mereka, Panglima Pangeran kelima tidak menunggu lebih lama lagi. Ia memberi perintah pada Wang Xiong, ayo kita naik, jangan tunggu mereka lagi. Mereka pun melarikan diri ke lantai berikutnya, meninggalkan strategi penyergapan mereka yang telah hancur berantakan. Di puncak tangga pagoda pusaka, Lin Yue menatap kelompok Dan Zun yang tersisa dengan tatapan dingin. Sepertinya kalian sudah dikhianati, ujarnya membuat suasana semakin tegang. Dan Zun yang panik segera memberi perintah tegas kepada bawahannya, tidak peduli bagaimanapun juga, jangan sampai mereka naik ke atas. Namun Lin Yue hanya tersenyum tipis dan menantang. Kalian sudah bosan hidup ya? Ayo naik. Semua ini adalah puncak dari peristiwa yang terjadi setengah jam sebelumnya. Di luar pagoda, para pangeran menganalisis situasi. Tak kusangka orang keluargamu dan keluarga Zhao sudah mati, kata pangeran keempat, menyoroti kekacauan yang terjadi. Pangeran kelima menimpali dengan sinis, adik keempat, sepertinya orangmu sudah mulai terjadi kekacauan internal.
Tiba-tiba, mereka menerima kabar mengejutkan yang membuat pangeran ketujuh, Lian Yin, terkesiap. Apa yang terjadi? Dan Zun dan lainnya mati dalam satu serangan. Kini, setelah pertempuran singkat itu, Lin Yue dan kelompoknya tiba di lantai 4, dihadapkan pada sebuah tantangan baru. Apa itu? Tanya Yang Kai saat melihat tangga batu yang menjulang. Lin Yue menjelaskan, ini adalah anak tangga batu keabadian. Total ada 100 anak tangga. Semakin ke atas, tekanan akan semakin kuat. Ia pun memutuskan untuk tidak terburu-buru. Menurutku mereka pasti akan mengatur orang untuk menyergap kita di tengah perjalanan. Jadi kita harus memulihkan tenaga terlebih dahulu. Dugaan Lin Yue 100% benar. Jauh di atas, di pertengahan tangga, kelompok penyergap yang dipimpin oleh Sui Zhang telah menunggu. Mereka diperintahkan untuk sekadar menghadang, namun Sui Zhang berpikir lain. Lin Yue membawa 3 orang yang cedera. Ditambah lagi kita menyerang secara diam-diam. Seharusnya tidak ada masalah, gumamnya penuh percaya diri. 1 jam kemudian, sementara para penyergap mulai gelisah, Lin Yue justru dengan tenang membagikan pil obat kepada rekan-rekannya yang terluka. Ketika Yang Kai menyuarakan kekhawatirannya tentang waktu yang semakin menipis, Lin Yue mengungkapkan kartu asnya. Tenang saja, katanya, anak tangga batu ini juga adalah anak tangga musik. Asalkan mengikuti irama musiknya, tekanan akan menghilang. Kebetulan, aku tahu cara melewatinya. Setelah menjelaskan pola rahasia untuk menaiki tangga, Lin Yue membagi tugas. Ia akan menghadapi musuh di puncak, sementara sekutunya yang lain harus membereskan para penyergap. Mereka adalah tugas kalian, perintahnya. Para penyergap hanya bisa terpana saat melihat kelompok Lin Yue menaiki tangga dengan kecepatan luar biasa, seolah tanpa beban. Aneh sekali. Kenapa mereka bisa terbang? Seru salah satunya. Sui Zhang yang terkejut segera berteriak, jangan berpikir panjang, bersiap untuk bertarung. Saat itulah, para sekutu Lin Yue melesat maju, menyambut perintah tuan mereka dengan penuh semangat. Sementara kelompok Yang Kai membereskan para penyergap di bawah. Di puncak anak tangga batu keabadian, Sui Zhang dan rekannya tiba dengan napas terengah-engah. Kita sudah sampai di anak tangga ke-99, lumayan cepat. Seru Sui Zhang, sama sekali tidak menyadari bahaya. Rekannya bahkan meremehkan. Lin Yue tidak sehebat yang aku bayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari belakang mereka. Kalian sedang membahas aku? Keduanya terlonjak kaget. Lin Yue sudah berdiri di sana tanpa terpengaruh tekanan sedikit pun. Hah, kapan dia sampai di sini? Teriak Sui Zhang panik, sadar mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Rekannya mencoba bernegosiasi. Lin Yue, kita berdua sudah kelelahan. Kamu menang pun tidak merasa bangga. Namun, Lin Yue tidak memberi ampun. Kalian tidak pantas. Balasnya, sebelum melepaskan jurus andalannya, tebasan Dewa Kematian. Sui Zhang berusaha melawan, ayo bertarung mati-matian dengannya. Tetapi perlawanan mereka sia-sia. Dalam sekejap, serangan Lin Yue melenyapkan keduanya. Sambil mengambil benda pusaka milik mereka, Lin Yue bergumam, terima kasih. Ya, aku ambil semua benda pusaka kalian. Ia kemudian menunggu kedatangan Yang Kai. Karena disinilah letak rahasia terbesar sekte Kekaisaran Kecapi. 15 menit kemudian, Yang Kai tiba dan melapor, Tuan, kami sudah selesai. Chen Rusu yang menunggu, kamu cepat sekali. Di mana Sui Zhang dan lainnya? Yang Kai dengan bangga menjawab, kami sudah membunuh mereka semua atas perintah Tuan. Setelah itu, Lin Yue mengajak Yang Kai dan beberapa orang kepercayaannya untuk masuk ke area terakhir. Namun, Lin Shui dan Yang Qin memutuskan untuk tidak ikut. Melihat adiknya akan masuk, kakak Yang Qin bertanya cemas kepada Lin Yue, apakah kamu benar bisa menjamin keselamatan adikku? Lin Yue menjawab dengan janji yang meyakinkan, tenang saja, aku berjanji dia akan baik-baik saja. Di tempat lain, kelompok pangeran yang lain menemukan mayat-mayat anak buah mereka. Mati? Semuanya mati, seru salah satunya. Mereka dengan cepat menyimpulkan, pelaku utama adalah orang adik ke-6, kita tidak boleh mengampuninya. Sementara itu, di lantai 5, alam bunga suci langit, pangeran ke-6 dan ke-7 sedang merayakan kemenangannya. Pangeran ke-7 berkata, di lantai ini ada kecapi kaisar kuno. Pangeran ke-6 terkejut.
Pangeran ketujuh melanjutkan jika tidak ada orang yang bisa memainkan kecapi itu. Kalau ada orang yang bisa memainkan kecapi kaisar, maka orang itu pasti adalah dia. Di sana, Yang Kai juga merasakan energi luar biasa dari sebuah bunga suci. Ketua, apakah bunga itu bisa membantuku menerobos tingkatan alam? Tanyanya penuh harap. Lin Yue mengizinkannya. Iya, waktu terbatas. Bisa serap berapa banyak tergantung kamu sendiri. Tanpa membuang waktu, Yang Kai segera duduk dan mulai menyerap energi untuk mencapai terobosan baru. Di dalam lantai 5 pagoda pusaka, di tempat yang dikenal sebagai alam bunga suci langit, Lin Yue duduk di hadapan sebuah kecapi kuno yang agung. Baginya, mendalami kekuatan hukum adalah hal kedua. Pikiran utamanya kini terfokus pada benda pusaka di hadapannya. Kecapi kaisar memiliki roh, pikirnya apakah bisa membawanya pergi tergantung kali ini. Jari jemarinya pun mulai memetik senar. Jereng! Suara pertama yang menggema setelah ribuan tahun keheningan itu langsung mengejutkan semua orang di luar pagoda. Han Wanqing dan Chen Rusu berteriak tak percaya. Suara kecapi. Kecapi kaisar yang tidak bisa dimainkan ketua kaisar akhirnya bunyi. Getaran suara itu bahkan membuat para pangeran yang menunggu di kejauhan terlonjak. Hah, suara kecapi. Kecapi kaisar. Seru pangeran kelima. Sebelum salah menduga, tak kusangka adik ketujuh sangat memahaminya. Dia benaran bisa memainkan kecapi kaisar. Di sisinya, pangeran ketujuh justru merasakan kehadiran lain yang sangat kuat. Ayah pasti akan datang. Benar saja, sebuah siluet cahaya yang menyilaukan muncul. Di antara mereka diiringi tawa yang menggema. Sosok agung itu adalah ketua sekte batin kekaisaran kecapi. Akhirnya ada orang yang bisa memainkan kaisar leluhur ini. Katanya dengan suara penuh wibawa. Para pangeran serentak membungkuk hormat ketua kaisar. Namun suasana hormat itu seketika berubah saat pangeran kelima menjelaskan. Ketua kaisar, orang yang ada di sana, dia adalah orang luar yang aku undang untuk membantuku. Orang luar? Wajah ketua kaisar mengeras karena marah. Kecapi kaisar sudah berusia puluhan ribu tahun. Tidak ada orang yang bisa memainkannya. Sekarang malah dimainkan oleh orang luar. Benar-benar memalukan nama sekte kekaisaran kecapi. Para pangeran hanya bisa menunduk dan mengaku, semua ini salah kami. Saat ketua kaisar hendak memarahi mereka lebih jauh, energi dari suara kecapi yang dimainkan Lin Yue tiba-tiba melonjak dahsyat. Gelombang suara itu menyebar keluar pagoda, bukan lagi sebagai melodi, melainkan sebagai serangan yang menekan semua orang, termasuk sang ketua kaisar. Penekanan suara kecapi yang menakutkan sekali, pikir sang ketua dalam keterkejutannya. Ini adalah niat kaisar dari leluhur kaisar kecapi. Beberapa saat kemudian, serangan suara itu akhirnya berhenti. Sambil mengatur napas, sang ketua kaisar yang kini dipenuhi rasa takjub bergumam, "Hosh, akhirnya berhenti." Rasa marahnya telah berganti menjadi rasa penasaran. Melalui transmisi suara, ia memberi perintah rahasia kepada pangeran kelima. Kalau dia sudah keluar, bawa dia mencariku. Sementara di luar terjadi kekacauan, di dalam alam bunga suci langit, Yang Kai yang sedang bermeditasi justru mendapatkan berkah. Energi dari bunga suci dan alunan kecapi mendorongnya melewati batas. Aku mencapai tahap Emperor King hari ini, pikirnya dalam ekstasi. Setelah menyelesaikan penerobosannya ke tahap Emperor King level 1, ia membuka mata dengan gembira. Ketua, aku benaran menerobos tingkatan alam, serunya. Namun, kegembiraannya sirna saat ia melihat Lin Yue yang matanya terpejam, tak sadarkan diri dengan kecapi di pangkuannya. Ketua, panggilnya cemas. Melihat kondisi Lin Yue yang tak sadarkan diri, Yang Kai panik. Ketua, serunya. Ia menduga benda pusaka di pangkuan tuannya adalah penyebabnya. Apakah gara-gara kecapi ini? Pikirnya sambil nekat melancarkan serangan ke kecapi kuno itu. Namun, kecapi itu mengeluarkan perisai energi yang sangat kuat hingga membuat Yang Kai terpental. Kuat sekali. Goncangan itu justru membuat Lin Yue membuka matanya. Yang Kai, aku baik-baik saja, katanya menenangkan. Mereka pun saling memberi selamat atas terobosan masing-masing. Yang Kai yang mencapai tahap Emperor King dan Lin Yue yang ternyata juga naik ke Emperor King level 2. Tiba-tiba tubuh Yang Kai diselimuti cahaya teleportasi. Waktu sudah sampai, jelas Lin Yue. Ketua, kenapa kamu tidak ada? Tanya Yang Kai.
sadar hanya dirinya yang akan pergi. Lin Yue menatap kecapi di pangkuannya, karena benda ini masih tidak ingin aku pergi. Dengan berat hati, Yang Kai pun berpamitan dan menghilang dalam cahaya. Kini sendirian, Lin Yue berhadapan dengan arwah kaisar kecapi kuno yang muncul dari dalam alat musik itu. Sang arwah mengakui potensi Lin Yue. Hati Taomu bisa menerima pewarisan niat kaisarku, tapi sayang sekali. Arwah itu lalu mengungkapkan kelemahan terbesar. Lin Yue, kamu tidak ada perasaan. Jadi sekarang kamu masih tidak bisa membawanya pergi. Sebagai gantinya, sang arwah memberikannya kunci untuk mengendalikan alam bunga suci, langit dan sebuah syarat. Pada saat kamu sudah ada perasaan, boleh datang mengambilnya kapanpun. Setelah itu, arwah yang telah menunggu 10.000 tahun itu meminta Lin Yue untuk menemaninya berbincang sejenak, dan Lin Yue pun setuju. Di luar, semua orang telah dikeluarkan dari pagoda. Pangeran ke-6 segera mencari keberadaan Lin Yue, sementara faksi-faksi lain mulai berkumpul. Tiba-tiba, pagoda pusaka mulai runtuh dan alam bunga suci langit perlahan menghilang. Gawat, Lin Yue masih belum keluar. Seru Pangeran ke-6 panik. Namun, Yang Kai tetap tenang. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Tepat sebelum pagoda lenyap sepenuhnya, sesosok bayangan melesat keluar. Lin Yue, seru semua orang. Maaf, sudah menunggu lama, kata Lin Yue dengan santai. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Pangeran ke-5 dan ke-2 langsung menghadangnya. Lin Yue, apakah orangku mati? Semuanya berhubungan denganmu, tuduhnya. Lin Yue hanya mengingatkan tentang peraturan, namun Pangeran ke-2 membentak. Peraturan? Kami berempat adalah peraturan. Serahkan Lin Yue pada kami. Adik ke-7, Pangeran ke-7, segera maju dan membongkar niat busuk mereka, kakak-kakakku. Tidak perlu berpura-pura lagi. Kalian pasti ingin tahu bagaimana cara Lin Yue memainkan kecapi kaisar, kan? Terpojok, Pangeran ke-2 tak lagi basa-basi. Iya, memangnya kenapa? Ayo serang. Saat situasi di ambang pertempuran besar, Lin Yue menenangkan sekutunya yang cemas. Tenang saja, aku ada rencana lain. Tiba-tiba sebuah gelombang energi biru muncul di langit, diikuti suara penuh wibawa yang menggelegar. Lin Yue adalah teman baikku. Kalau kalian berani membunuhnya, aku akan langsung membunuh kalian. Para pangeran yang hendak menyerang seketika membeku. Suara kakak pertama, bisik Pangeran kedua ketakutan. Mereka sadar sang pewaris utama, Pangeran pertama, telah ikut campur untuk melindungi Lin Yue. Setelah intervensi tak terduga dari Pangeran pertama, para pangeran yang hendak menyerang Lin Yue terpaksa mundur. Ayo pergi, perintah Pangeran kelima kepada adiknya. Sekarang bukannya waktu untuk bertentangan dengan kakak pertama. Mereka pun pergi, sementara Pangeran kedua menggeram dalam hati, bertekad suatu saat nanti akan merebut sekte kekaisaran kecapi untuk dirinya sendiri. Setelah suasana tenang, Pangeran ke-6 mendekati Lin Yue dengan rasa penasaran. Kenapa kakak pertama membantumu? Lin Yue hanya menjawab dengan santai bahwa mereka hanya pernah bermain kecapi bersama. Ia lalu mengungkapkan tujuan sebenarnya. Tujuanku memainkan kecapi karena demi memancing dia berjumpa denganku. Sambil berterima kasih kepada Pangeran Lin Yin, adik ke-7 dan Nona Suru, Lin Yue memberikan sebuah gulungan lirik kecapi kepada Lin Yin sebelum pamit untuk menemui ketua kaisar. Di depan istana ketua kaisar yang megah, Lin Yue dihadapkan pada sebuah jembatan yang terbuat dari senar kecapi di atas jurang yang dalam. Ia langsung menyadari ini adalah sebuah ujian. Penekanan batin, ketua kaisar, kecapi ingin mengujiku ya? Pikirnya lalu berteriak. Apakah ini cara ketua kaisar kecapi melayani tamu? Benar-benar berhati sempit. Saat Lin Yue berhasil melewati jembatan, sebuah serangan energi ungu tiba-tiba melesat ke arahnya. Namun Lin Yue dengan tenang memperingatkan, aku sarankan kamu jangan menggerakkan energi. Kalau tidak, jangan harap lukamu bisa sembuh seumur hidup ini. Mendengar ini, ketua kaisar murka. Di luar, Pangeran ke-6 dan Yang Kai hanya bisa cemas, takut Lin Yue akan mati mengenaskan. Di dalam istana, Lin Yue berhadapan langsung dengan sang penguasa. Ia menegaskan posisinya, tidak perlu menguji lagi. Hanya aku yang bisa menyembuhkan lukamu. Lin Yue kemudian membeberkan pengetahuan rincinya tentang luka lama sang ketua yang disebabkan oleh serangan ketua kaisar mata. Terkejut,
Ketua kaisar pun mengakui bahwa batinnya memang terluka parah dan tak ada yang bisa mengobatinya. Melihat lawannya sudah takluk, Lin Yue langsung ke pokok permasalahan. "Akulah orang yang kamu cari," katanya. "Hal ini kamu seharusnya sudah mengerti ketika mendengar suara kecapi, kan? Katakan saja apa permintaanmu," desak ketua kaisar. Lin Yue pun mengajukan satu syaratnya. "Aku berharap kamu bisa mewariskan takhta kedudukanmu kepada pangeran ke-6 setelah aku menyembuhkanmu." Meski sempat ragu karena pangeran ke-6 adalah seorang wanita, ketua kaisar akhirnya setuju dan bertanya tingkat keyakinan Lin Yue. 100%, jawab Lin Yue, namun ia menambahkan syarat lain. "Ketua kaisar harus menjamin agar suasana hatiku selalu bahagia." Setelah pertemuan itu, Lin Yue memberikan lirik kecapi yang baru kepada pangeran ke-6 sebelum menyatakan akan pergi berlatih tertutup. Pangeran ke-6 yang menerima gulungan itu terkejut melihat isinya. "Wah, gaib sekali, ini bukan lirik yang sebelumnya itu," serunya gembira mandar. "Aku harus segera mempersembahkan ini kepada ketua kaisar." Ia pun segera berlari ke hadapan ayahnya. "Ayah, aku ada benda yang ingin dipersembahkan padamu." Setelah melihat gulungan itu, wajah ketua kaisar berseri-seri. "Wah, sempurna sekali. Musik kecapi yang sudah dirombak ini pasti akan menguntungkan semua orang. Kamu dapat dari mana?" tanyanya dengan penuh antusias. Setelah menerima lirik kecapi yang baru, pangeran ke-6 segera mempersembahkannya kepada ayahnya. "Ayah, lirik musik kecapi ini dari Lin Yue," jelasnya. Kagum dengan pemberian itu, ketua kaisar semakin percaya pada Lin Yue. Ia pun menanyai putrinya, "Kamu sangat akrab dengan Lin Yue. Bagaimana agar dia tetap memiliki suasana hati bahagia?" Mendapat kesempatan, pangeran ke-6 langsung membeberkan fakta yang mengejutkan. Ayah, kakak kedua, kakak ketiga, kakak keempat, dan kakak kelima, mereka ingin membunuh Lin Yue. Wajah ketua kaisar langsung mengeras. Dengan nada mengancam ia berkata, "Aku tidak ingin mengulangi perkataan yang sama untuk kedua kalinya." Pangeran ke-6 kemudian memberikan saran bagaimana memberikan dia sebuah status yang tidak berani dilawan semua orang. "Betul juga," gumam ketua kaisar. Ia menyetujui ide itu dan memberikan hadiah lain pada putrinya. "Lalu, kamu sudah boleh kembali menggunakan status wanita." Hal ini membuat sang putri yang selama ini menyamar sangat bahagia. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman menggema di seluruh penjuru sekte. Suara ketua kaisar terdengar agung. "Perintah dari ketua kaisar, mulai dari hari ini, aku akan mengangkat Lin Yue sebagai orang kepercayaanku. Dia memiliki kekuasaan yang sama denganku." Dekret itu sontak membuat para pangeran lain terkejut dan marah. "Ayah yang bodoh," umpat pangeran kelima dalam hatinya. Kemarahan mereka semakin menjadi-jadi saat dekret kedua diumumkan. Pangeran kelima dihukum kurungan dan semua pekerjaannya diserahkan kepada pangeran ke-6. 3 hari kemudian, Lin Yue keluar dari pelatihan tertutupnya. Akhirnya batin Yaksha mencapai level 2. Pikirnya, selanjutnya aku akan mencari orang yang tidak tahu diri sebagai tumbal pertama. Ia segera menanyakan kabar Han Wan King, dan Yang Kai membawa berita buruk. "Tuan, keluarga Han akan mengeksekusi Han Wan Qing hari ini." Tanpa ragu, Lin Yue memutuskan, "Aku harus pergi menolongnya." Pangeran ke-6 yang kini telah kembali ke wujud aslinya sebagai seorang wanita bernama Xinian menawarkan bantuan. "Sekarang, aku mengurus kota pangeran kelima. Aku membawa kalian ke sana akan lebih praktis," katanya. Di perjalanan, Yang Kai akhirnya melihat penampilan asli Xinian dan terkejut. "Iya, aku memang seorang gadis," jawab Xinian sambil tersenyum. Saat itulah Yang Kai baru sempat memberitahu Lin Yue tentang jabatan barunya. "Tuan, sekarang kamu adalah tuan kepercayaan kaisar, memiliki kedudukan yang tinggi." Mereka pun tiba di kediaman keluarga Han tepat pada waktunya. Han Wan King sudah diikat di tiang eksekusi, sadar bahwa dirinya hanya dijadikan kambing hitam, sama seperti yang Tuan Lin Tefak, pikirnya pasrah. Di hadapannya, kepala keluarga Han dan istrinya berdiskusi. Asalkan gadis ini mati, amarah pangeran keempat pasti akan berhenti. Tiba-tiba, seorang penjaga berlari panik. "Tuan, gawat, ada yang menerobos masuk." Kepala keluarga Han murka, kurang ajar,
berani sekali menerobos masuk ke keluarga Han. Di tengah halaman keluarga Han, kepala keluarga Han berteriak murka pada para penyusup. Kurang ajar, berani sekali menerobos masuk ke keluarga Han. Namun amarahnya seketika padam saat Lin Yue melangkah masuk setelah dengan mudah mengalahkan para penjaga. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang ingin membunuh pelayanku, ucap Lin Yue dengan nada dingin. Menyadari siapa yang datang, kepala keluarga Han buru-buru berseru, Lin Yue, tidak, tuan kepercayaan kaisar. Ia segera memerintahkan anak buahnya, jangan menyerang. Tuan kepercayaan kaisar memiliki kekuasaan yang sama dengan ketua kaisar. Lin Yue berjalan mendekati tiang eksekusi. Meskipun Han Wangking memperingatkannya tentang panas pilar itu, Lin Yue hanya menyentuhnya, dan seketika pilar beserta rantainya hancur berkeping-keping. Setelah bebas, Han Wangking merasakan sensasi dingin yang aneh di tubuhnya. Kenapa kamu tahu kondisi badanku? Tanyanya heran. Dalam hatinya ia sadar, tak kusangka pada masa seperti ini raga bertarung darah istimewa akan bangkit. Lin Yue hanya tersenyum dan bercanda. Mungkin kamu hamil. Sebelum mengingatkannya, berdasarkan perjanjian, sekarang kamu adalah pelayanku. Ayo pulang. Momen mereka terinterupsi oleh kedatangan Xinian yang memperingatkan bahwa pangeran keempat telah tiba. Sang pangeran langsung menuduh Xinian hendak merebut wilayahnya. Namun Xinian dengan berani mengingatkan, apakah kakak keempat tidak lihat? Tuan kepercayaan kaisar juga ada di sini. Kamu masih berani tidak sopan? Pangeran keempat mencibir, tapi meski ketua kaisar datang, aku juga berhak mengurus masalah internalku sendiri. Ia lalu menuduh Han Wangking telah berkhianat. Dipaksa memilih, kepala keluarga Han menimbang-nimbang dalam benaknya. Lin Yue hanyalah tahap Emperor God, lalu juga sendirian. Ia pun mengambil keputusan fatal dengan memihak sang pangeran. Apa yang dikatakan pangeran keempat benar. Han Wangking harus dihukum mati. Pangeran keempat, kamu tetap begitu pandai membalikkan kenyataan, seru Xinian marah. Lin Yue menatap sang pangeran yang melayang di udara. Tak kusangka kamu berani terbang di atas kepalaku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Merasa terhina, pangeran keempat memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Lin Yue. Namun dengan jurus dewa kematian, yaksa level 1, Lin Yue melenyapkan mereka semua dalam sekejap. Ia kemudian muncul di hadapan sang pangeran yang ketakutan dan menamparnya dengan keras. Tidak sopan, panggil aku tuan kepercayaan kaisar, kata Lin Yue. Dasar berengsek, berani sekali memukulku, pekik pangeran keempat. Lin Yue menatapnya tajam. Memukulmu hanyalah hukuman ringan. Di mana tuan kepercayaan kaisar berada, semua orang harus berlutut. Siapa yang tidak berlutut harus dibunuh. Kamu berlutut atau tidak? Di bawah ancaman kematian, pangeran keempat yang gemetar akhirnya menjatuhkan dirinya dan bersujud, tuan kepercayaan kaisar. Setelah menerima penghormatan itu, Lin Yue mengalihkan pandangannya yang dingin kepada keluarga yang telah berkhianat. Kepala keluarga Han, bagaimana dengan kalian? Di hadapan Lin Yue yang berdiri tegak, seluruh anggota keluarga Han bersujud ketakutan. Tuan kepercayaan kaisar, seru mereka serempak. Lin Yue mengabaikan mereka dan menatap langsung pada Han Kuang. Naikkan kepalamu. Pangeran keempat mengatakan kamu dikurung Han Wangking. Apakah benar? Dicecar pertanyaan, Han Kuang yang ketakutan mencoba menyangkal. Tuan kepercayaan kaisar, tidak ada hal seperti itu. Namun saat pangeran keempat melotot padanya, ia menjadi ragu dan pelin-pelan. Mengenai hal ini, aku juga tidak tahu apa-apa. Lin Yue menatapnya dengan jijik. Dikurung atau tidak, masa kamu sendiri tidak tahu? Ia kemudian memvonis, keluarga Han mencari penerus yang tidak ada pendirian. Cepat lambat pasti akan binasa. Dengan dingin, Lin Yue menyatakan akan membantu mereka dengan melenyapkan penerus yang lemah itu. Sebuah serangan energi langsung menghancurkan kultivasi Han Kuang, membuatnya menjerit kesakitan. Lin Yue lalu berpaling pada Han Wangking yang terkejut. Tenang saja, aku tidak membunuh adik sepupumu. Mungkin menjadi manusia biasa, dia bisa hidup lebih lama. Setelah menyaksikan pengkhianatan keluarganya dan diselamatkan oleh Lin Yue, Han Wangking dengan tegas menyatakan, terima kasih Tuan sudah menolongku. Aku sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Han lagi. Setelah meninggalkan keluarga Han, mereka kembali ke kediaman sementara Lin Yue. Di sana, Han Wangking jatuh dalam keputusasaan melihat kondisinya. Semua nadiku sudah putus, sekarang aku hanyalah manusia cacat. Maaf,
Aku tidak bisa menjadi pelayanmu, ucapnya lirih. Lin Yue menenangkannya. Ada aku di sini, tidak ada orang yang bisa melukaimu. Ia lalu memulai proses penyembuhan. Ayo mulai, nanti mungkin akan sakit, peringatnya. Meskipun Han Wanking bingung, ia pasrah saat Lin Yue menyalurkan energi padanya, membuatnya berteriak kesakitan. Setengah jam kemudian, proses penyembuhan tahap pertama selesai. Mandar, nadimu sudah pulih total, kata Lin Yue. Namun ia segera menambahkan, kamu jangan bahagia terlalu cepat, kita masih belum selesai. Lin Yue memulai tahap kedua yang jauh lebih menyakitkan. Tuan, aku masih bisa menahannya, seru Han Wanking. Namun tak lama ia menjerit tak tertahankan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan luar biasa meledak dari tubuhnya. Hawa dingin yang membekukan menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan kristal-kristal es di mana-mana. Proses pembangkitan raga bertarung darah istimewa telah dimulai. Dikelilingi oleh kekuatan barunya yang dahsyat, Han Wanking hanya bisa menatap takjub dan bertanya-tanya, apa ini? Di dalam kediaman sementaranya, Lin Yue fokus membantu Han Wanking. Kalau raga bertarung darah istimewa bangkit, maka kamu memiliki basis kultivasi tahap Emperor God level 3, jelasnya. Aku akan membantumu membuka belenggu ini. Dengan satu sentuhan, energi dahsyat meledak dari tubuh Han Wanking. Es tercipta dalam sekejap, menyebar dengan cepat hingga keluar dari gedung, membekukan sekelilingnya. Di luar, Yang Kai merasakan kekuatan yang luar biasa itu. Kekuatan yang menakutkan. Apa yang terjadi di sana? Tanyanya cemas. Tak lama, Lin Yue keluar dengan santai dan bergurau. Yang Kai, kamu sedang main es ya? Ia kemudian menjelaskan bahwa itu adalah ulah Han Wanking yang baru saja membangkitkan raga bertarung es suci miliknya. Di tengah pembicaraan mereka, seorang pengawal datang membawa pesan bahwa pangeran pertama ingin bertemu. Lin Yue pun setuju dan segera menuju kediaman sang pangeran. Di sana, pangeran pertama memperkenalkan nama aslinya. Aku adalah Bai Suechen. Ia kemudian mencurahkan isi hatinya mengenai perebutan takhta. Aku tidak tertarik dengan takhta kaisar, tapi semua orang ingin merebutnya dariku. Aku harus bagaimana? Lin Yue tersenyum. Kebetulan sekali, aku datang ke sini juga demi hal ini, katanya. Pangeran, tenang saja, masalah ini tidak akan menghantuimu lagi. Ia memberitahu bahwa kedua kaisar telah memilih pangeran ke-6 sebagai penerusnya dan meminta bantuan Bai Suechen untuk mendukung adik mereka. Meski awalnya enggan karena merasa kembali terseret dalam politik, Bai Suechen akhirnya setuju setelah Lin Yue mengingatkannya tentang takdir dan tanggung jawab. Baiklah, aku akan mengikuti semua pengaturanmu, putusnya, dan mereka pun minum bersama untuk meresmikan aliansi mereka. Tengah malamnya, Lin Yue memutuskan untuk menyelesaikan urusan lain. Tak kusangka orang sekte kekaisaran batin berani menyerang Bai Suechen. Sekarang sudah seharusnya memberi pelajaran kepada mereka, pikirnya. Ia tiba di gedung Chong Er yang sepi dan langsung menendang pintunya hingga terbuka. Apakah Bos Yafei? Berpura-pura tidak dengar. Serunya, Bos Yafei muncul dengan pakaian tidurnya dan mencoba menggoda. Jabatan tuan sangat tinggi. Terserah melakukan apapun padaku. Lin Yue menatapnya dingin. Apakah termasuk membunuhmu? Tanyanya. Sebelum Bos Yafei sempat bereaksi, Lin Yue melancarkan serangan energi. Meskipun Bos Yafei mencoba membuat pelindung, serangan itu terlalu kuat. Tidak hanya menghancurkan pelindungnya, tapi juga merobek semua pakaian yang melekat di tubuhnya. Jeritnya kini telanjang dan tak berdaya. Ia menatap Lin Yue dengan penuh ketakutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Bos Yafei takut. Di dalam gedung Chong Er yang hancur, Bos Yafei yang kini tak berbusana menatap Lin Yue dengan gemetar. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyanya. Lin Yue menatapnya dingin. Aku ingin memberitahumu. Aku tahu siapa kamu, juga tahu siapa tuanmu. Ia bahkan menyebutkan detail rahasia seperti segel sekte kekaisaran batin di punggungnya. Lin Yue kemudian memberikan pesan tegas untuk dikirimkan kepada atasan Bos Yafei. Tolong sampaikan kepada tuanmu, jangan ikut campur masalah sekte kekaisaran kecapi. Kalau tidak, aku akan membunuhnya, mengerti? Setelah mendapat jawaban patuh, Lin Yue mengusir mereka dari wilayah sekte. Kembali ke kediamannya, Lin Yue disambut oleh Yang Kai.
Ia iseng bertanya, Yang Kai, bagaimanapun juga aku adalah tuan kepercayaan kaisar. Kenapa tidak ada orang yang datang mengantarkan hadiah? Yang Kai menjelaskan dengan polos, hadiah sangat banyak. Akan tetapi, ketua mana mungkin suka dengan hadiah mereka? Aku mengembalikan semua hadiahnya. Lin Yue hanya bisa menghela napas dan memerintahkan agar lain kali semua hadiah diterima. Lin Yue kemudian masuk ke kamar untuk melihat kondisi Han Wangking. Ia mendapatinya sedang berpura-pura tidur. Nona Han, kenapa? Kamu masih berpura-pura tidur? Tanyanya. Han Wangking pun mengungkapkan niatnya. Tuan, dalam aturan keluarga Han, kalau seorang pria melihat seluruh badan, maka harus menikah dengannya. Lin Yue menolak lamaran itu dengan halus. Ia menjelaskan bahwa alasannya bukan karena tidak menyukainya, melainkan karena sebuah tugas penting. Aku sedang mendalami kata perasaan yang dikatakan kaisar kecapi padaku, ungkapnya. Ia teringat ucapan sang leluhur bahwa segel pada kecapi kaisar hanya bisa dibuka dengan perasaan. Jadi, aku tidak berani sembarangan menggunakan perasaan sekarang, tutupnya. Setelah percakapan itu, Lin Yue mengambil keputusan. Dalam benaknya, ia berpikir, wanita pertama adalah Yi. Dia yang membantuku terbebas. Mungkin aku bisa mendapatkan jawaban dari dia. Aku harus kembali ke bagian dalam. Niatnya untuk pergi didengar oleh Xinian. Setelah meminta bantuan Xinian untuk mendirikan cabang sekte di Diao, Xinian segera melapor pada ayahnya. Khawatir Lin Yue akan kabur dan tidak mengobatinya, ketua kaisar bersikeras menugaskan pengawal. Akhirnya disepakati bahwa Xinian dan Bai Suechen, pangeran pertama, akan menemaninya. 2 jam kemudian, di atas sebuah kapal terbang yang megah, ketiganya bersiap untuk berangkat. Ayo berangkat dan pulang secepatnya, kata Lin Yue. Aku merasa akan terjadi masalah besar di bagian utama. Saat kapal mereka melesat ke langit dari kejauhan, pangeran keempat menatap dengan seringai jahat. Akhirnya pergi. Setelah dia pergi jauh, sekarang kita boleh bertindak. 1 jam setelah kepergian Lin Yue, sebuah firasat buruk menjadi kenyataan. Kabut hitam yang misterius dan pekat mulai menyelimuti wilayah planet kekaisaran bagian utama, merayap menutupi kota-kota milik pangeran kedua, ketiga, keempat, kelima, hingga mencapai istana ketua kaisar. Sebuah rencana jahat telah mulai dijalankan. Sementara itu, Lin Yue dan rombongannya tiba di pintu pembatas antara bagian utama dan bagian dalam. Tak punya banyak waktu, Lin Yue mendesak sang penjaga. Kali ini aku tidak ada waktu bermain denganmu. Cepat buka jalan untukku. Memasuki bagian dalam, mereka langsung merasakan ada yang tidak beres. Ini adalah bagian dalam? Tak kusangka kekuatan Reiki begitu tipis, komentar Bai Suechen. Mereka melihat banyak kultivator terbang panik melarikan diri dari sesuatu. Mungkin terjadi sesuatu di bagian utama, tebak Lin Yue. Dugaan itu terbukti saat sebuah kapal terbang di dekat mereka meledak. Xinian dengan sigap menangkap salah satu orang yang melarikan diri untuk ditanyai. Pria yang tertangkap itu gemetar ketakutan di hadapan para master tingkat Emperor King. Sekte Azura Kekaisaran Utara menyerang sekte Xuanmen. Lapornya dengan panik, puluhan ribu orang. Ada yang mati, juga ada yang melarikan diri, bahkan ketua sekte juga. Ia kemudian mengungkapkan tujuan mereka selanjutnya. Setelah melenyapkan sekte Xuanmen, mereka akan pergi melenyapkan sekte di Diao. Sekte di Diao bukannya itu sekte tuan kepercayaan kaisar? Seru Xinian cemas, lalu bertanya pada Lin Yue, tuan kepercayaan kaisar, apa yang harus kita lakukan? Tanpa ragu, Lin Yue memberi perintah, ayo kita pergi ke sekte di Diao. Di langit sekte di Diao, pertempuran sengit sedang berkecamuk. Di bawah komando Qin Wunian, para tetua dan murid bertahan mati-matian di balik formasi pedang pembunuh laksa makhluk. Di sisi penyerang, Yan Xiaoxiao, Tuan Luosha, bertanya pada jenderalnya, Master Molian, kamu masih tidak bisa menghancurkan formasi mereka. Master Molian melaporkan bahwa formasi itu sangat kuat dan dijaga oleh seorang penyembuh hebat. Kehilangan kesabaran, Yan Xiaoxiao berteriak, panggil Lin Yue keluar, kalau tidak aku akan membinasakan sekte di Diao. Saat formasi pertahanan mulai retak, Qin Ji mengambil keputusan akhir. Sepertinya kita hanya bisa mengaktifkan serangan mematikan yang ketua berikan pada kita.
Tepat saat mereka hendak mengaktifkan jurus pamungkas, sesosok bayangan muncul di tengah medan perang. "Halo, Yan Xiaoxiao, lama tidak berjumpa," sapa Lin Yue dengan santai. "Akhirnya kamu datang," balas Yan Xiaoxiao dengan tatapan membara. Mengabaikan ucapan Lin Yue tentang kekuatannya yang meningkat, ia langsung menyerang. "Kamu tidak perlu banyak tanya," teriaknya sambil melepaskan jurus andalannya, badai angin dan api. Saat pasukan Asura hendak menyerbu sekte Didiao, Bai Suechen, pangeran pertama, tiba-tiba muncul menghalangi mereka. "Kamu ingin membinasakan sekte teman baikku, kalahkan aku terlebih dahulu," serunya sambil melepaskan kekuatan hukum guntur miliknya. Master Molian, jenderal senior Asura, mengenalinya. "Dengar-dengar hanya ada satu orang yang berhasil mendalami hukum guntur. Apakah kamu Bai Suecheng?" Setelah saling mengenali, Molian menolak untuk mundur. "Mari tunjukkan padaku, apakah apiku yang lebih hebat atau gunturmu yang lebih hebat?" Tantangnya dan pertarungan sengit pun dimulai. Sementara itu, di atas kapal terbangnya, Lin Yue memberikan misi rahasia pada Xinian. "Nanti aku dan pangeran pertama akan menghadang sekte Kekaisaran Asura," katanya. "Kamu segera pergi ke kolam abadi sekte Didiao, lalu menyuapkan pil siluman ini pada satu butir telur." Setelah memberikan perintah, Lin Yue langsung berteleportasi ke hadapan musuh utamanya, Yan Xiaoxiao, sambil mengeluarkan wujud raga sejati yaksha miliknya. "Yan Xiaoxiao, menyerahlah, kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku," balas Yan Xiaoxiao sambil melepaskan kekuatan raksasa miliknya. Mereka berdua saling beradu jurus tebasan Dewa Kematian. Meski sudah mencapai Emperor King level 2, Yan Xiaoxiao tetap terdesak. Salah satu tangan raksasanya bahkan putus oleh serangan yaksha milik Lin Yue. "Aku sudah mencapai tahap Emperor King level 2, tapi tetar saja tidak bisa mengalahkanmu," keluhnya. Lin Yue menjelaskan kelemahannya. "Kamu terlalu terburu-buru meningkatkan tingkatan kultivasi. Fondasi dasar masih belum kokoh." Ia sekali lagi menegaskan, "Bukan aku yang membunuh ayahmu." Melihat pemimpinnya terdesak, Master Molian mengambil langkah drastis. "Sekarang aku hanya bisa menggunakan jurus itu," pikirnya, lalu berteriak, "Buka pintu Asura!" Sebuah gerbang iblis raksasa muncul di hadapan Lin Yue dan Molian melancarkan serangan pamungkasnya. Namun Lin Yue justru tersenyum. "Hanya 3 jenderal besar barulah bisa membuka pintu Asura ini. Terima kasih," ucapnya. Ia dengan sengaja membiarkan dirinya tersedot ke dalam gerbang itu. Terperangkap tidak, dia sengaja masuk ke dalam sana, pikir Molian panik. Yan Xiaoxiao, Tuan Luosha yang berada di dekatnya pun ikut terseret masuk. Kehilangan kedua pemimpinnya di dalam gerbang, Master Molian menjadi kalap. Ia mengeluarkan perintah terakhir kepada pasukannya. 10.000 pasukan, dengarkan perintahku, bunuh semua orang sekte Didiao. Mendengar perintah itu, Qinji yang berada di barisan pertahanan hanya bisa menatap ngeri, mampuslah. Di tengah pertempuran yang sengit di sekte Didiao, para prajurit bertahan mulai putus asa. "Gawat, bagaimana ini?" teriak salah satunya. Melihat situasi yang semakin genting, Qinji terpaksa memberi perintah. Semuanya bersiap untuk mundur. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya yang menyilaukan muncul dari tengah-tengah sekte, menjulang tinggi ke langit. "Kenapa bisa muncul pilar cahaya?" tanya Master Molian heran. Di dalam kolam abadi, Xinian yang baru saja memberikan pil kepada telur siluman milik Lin Yue merasakan energi yang dahsyat. "Ini telur siluman apa? Tak kusangka bisa memakan begitu banyak pil," pikirnya. Seketika telur itu melepaskan gelombang kejut psikis yang dahsyat. "Pusing sekali," teriak para prajurit Asura saat mereka berjatuhan tak sadarkan diri. Qin Wunian mengenali sumber kekuatan itu, kolam abadi. Itu adalah telur milik ketua sekte. Master Molian menatap ngeri pasukannya yang tersisa. Hanya satu gelombang getaran ini dari 10.000 orang, hanya sisa tidak sampai 1.000 orang. Ia pun segera memerintahkan sisa pasukannya untuk kabur, meninggalkan pemimpin mereka, Luosha, yang terperangkap di dalam pintu Asura. Dari kejauhan, Bai Suechen dengan tenang meyakinkan Xinian yang cemas. Sepertinya dia sendiri yang ingin masuk ke dalamnya. Ruang hampa aneh yang ada di dalam pintu Asura juga tidak mungkin bisa mengurungnya. Di dalam ruang hampa cacat itu, Yan Xiaoxiao berhasil mengejar Lin Yue. "Mati sana," teriaknya sambil menyerang. Namun Lin Yue dengan mudah menangkisnya dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. "Tak kusangka kamu adalah orang pertama yang akan menghadapi yaksha tahap 2.
Lin Yue melepaskan kekuatan penuhnya. Energi penekanan yang luar biasa membuat Yan Xiaoxiao tak bisa bergerak sama sekali. Dengan mudah, Lin Yue mengalahkannya tanpa membunuhnya. Ia lalu menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Ayahmu bukan mati di tanganku. Ayahmu mati karena tongkat Asura yang ada di tangannya. Ia menatap Yan Xiaoxiao yang kini ragu. Berpikirlah sebelum bertindak. Keuntungan apa yang aku dapatkan dari membunuh ayahmu? Setelah meninggalkan Yan Xiaoxiao untuk merenung, Lin Yue melesat menuju inti dari dimensi aneh itu. Ia mengarahkan kekuatannya pada bola energi di pusatnya dan berteriak, "Menyatulah ruang hampa yang cacat ini!" Di dalam pintu Asura, Lin Yue menemukan dirinya berada di sebuah ruang hampa cacat yang diciptakan oleh Kaisar Asura kuno. Di sana, ia menemukan sebuah kolam legendaris, kolam darah pemurnian iblis, tempat yang sempurna untuk melatih fisiknya. Saat ia masuk ke dalam kolam, Yan Xiaoxiao yang juga terperangkap di sana menghampirinya dengan waspada. "Tempat apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan?" tanyanya. Lin Yue dengan santai menjelaskan dan menawarkan kesempatan. "Ini adalah kolam darah pemurnian iblis. Sekarang adalah kesempatan terbaikmu untuk membunuhku." Setelah ragu sejenak, Yan Xiaoxiao pun melancarkan serangan. Anehnya, kekuatannya meningkat pesat di dalam kolam itu. Peningkatan kultivasi yang cepat sekali. Serunya takjub pada dirinya sendiri. Namun, serangannya sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Yue. "Kesempatan membunuhku sudah tiada," kata Lin Yue. Akhirnya, Yan Xiaoxiao menenangkan diri dan mengajukan pertanyaan yang paling penting baginya. "Bolehkah memberitahuku bagaimana ayahku meninggal?" Lin Yue pun menjelaskan, "Tongkat Asura lebih kuat dan memiliki efek samping yang lebih besar. Bukan semua orang bisa menahan energinya. Lalu, ayahmu memaksa." Yan Xiaoxiao awalnya tidak percaya, namun ia teringat bahaya yang ia rasakan saat menggunakan kekuatan darah raksasa miliknya. Membuatnya berpikir bahwa ucapan Lin Yue mungkin benar. Lin Yue berjanji akan memberikan bukti setelah mereka keluar. Yan Xiaoxiao menyela bahwa itu mustahil, namun Lin Yue membantahnya. Dengan menggunakan segel Dewa Asura yang ia miliki, Lin Yue secara mengejutkan berhasil membuka pintu Asura dari dalam. "Mustahil, kenapa kamu bisa membangkitkannya?" teriak Yan Xiaoxiao kaget. Sebelum keluar, Yan Xiaoxiao mencoba menggertak. "Meski kamu sangat kuat, tapi 10.000 pasukan kami mungkin sudah membinasakan sekte di Diao." Namun Lin Yue sama sekali tidak khawatir. Saat mereka melangkah keluar, Yan Xiaoxiao terperangah melihat medan perang yang sepi. "Hah? Apa yang terjadi? Di mana orang kami?" "Jangan cari lagi, sekteku tidak mungkin bisa dibinasakan dengan begitu mudah," jawab Lin Yue lalu mengajaknya pergi. "Ikuti aku. Aku akan membuktikan padamu kalau apa yang aku katakan tadi bukanlah menipumu." Mereka tiba di istana ketua sekte Xuanmen, di mana Master Molian sedang memarahi sisa pasukannya karena melarikan diri. "Dasar sekelompok manusia tidak berguna," bentaknya. Tiba-tiba suara Lin Yue terdengar. "Apakah kamu sedang mencari alasan yang tepat karena kabur sendiri tanpa memedulikan hidup mati Tuan Luosha?" Para prajurit Xuanmen membeku di tempat, menatap tak percaya pada kemunculan Lin Yue. "Lin Yue, kenapa dia bisa keluar?" seru mereka panik. "Di mana Tuan Luosha?" Setelah keluar dari pintu Asura, Lin Yue langsung berhadapan dengan sisa-sisa pasukan sekte iblis yang telah kabur. Tanpa basa-basi, ia menyatakan, "Aku akan membunuh kalian, jadi kalian tidak akan menanyakan pertanyaan yang begitu rumit." Master Molian yang memimpin mereka mencoba melawan. "Cari mati!" teriaknya. Namun, kekuatannya tidak sebanding. Dia sudah semakin kuat, kali ini akan lebih merepotkan, pikirnya panik. Dalam keputusasaan, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Melalui tongkat pusaka iblis miliknya, Lin Yue dengan mudah menahan serangan itu. Hanya ini saja, masih tidak cukup loh, ejeknya. Saat Lin Yue melancarkan serangan balasan, Molian yang memaksa menggunakan kekuatan tongkat pusaka itu justru tewas karena energinya sendiri. Anehnya, setelah tuannya mati, raga sejati dari tongkat itu justru berbalik menyerang Lin Yue. Menyaksikan kejadian itu, Yan Xiaoxiao yang baru saja keluar dari pintu Asura terbelalak. "Mustahil," bisiknya.
ia akhirnya sadar. Ternyata aku sudah salah paham padanya. Ia kini mengerti bahwa ayahnya dulu tewas dengan cara yang sama, bukan karena dibunuh Lin Yue, melainkan oleh senjatanya sendiri. Sementara itu, Lin Yue dengan satu tebasan menghancurkan raga sejati dari tongkat pusaka tersebut. Setelah semuanya berakhir, Lin Yue menoleh pada Yan Xiaoxiao. "Kamu sudah lihat jelas?" tanyanya. "Kalau sudah lihat jelas, kembalilah ke sekte kekaisaran Asura sana. Beberapa hari kemudian, aku akan pergi mencarimu." Diberi kesempatan kedua, Yan Xiaoxiao hanya bisa menunduk penuh penyesalan. "Maaf, aku hampir saja membinasakan sektemu," pikirnya dalam hati. Kembali ke sekte Didiao yang kini aman, Qinji melapor bahwa para tamu dari sekte kekaisaran kecapi telah diurus. "Lalu, bagaimana dengan pasukan sekte kekaisaran Asura ini?" tanyanya. Lin Yue menjawab dengan tegas, sebuah perintah yang menggarisbawahi aturan sektenya. Tidak ada orang yang menghina sekte Didiao. Ia kemudian memuji perkembangan kultivasi Qin Wunian dan mengumumkan rencana besar. "Beritahu kepada semua orang sekte, siap-siap pergi ke planet bagian utama." Sebelum memulai perjalanan besar itu, Lin Yue mengunjungi Geraha Dewi Suci untuk menemui Yi, berharap bisa menemukan petunjuk tentang cara membuka segel kecapi kaisar. Setelah reuni yang hangat, Lin Yue merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh Yi. "Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Sini, aku akan membantumu membangkitkannya," katanya. Sambil memegang kepala Yi, Lin Yue menyalurkan kekuatannya. Sebuah energi suci dan murni bangkit dari dalam diri Yi. "Batin ekstrem bangkit," gumam Lin Yue pada dirinya sendiri, terkejut sekaligus penasaran dengan kekuatan baru yang ia temukan. Apakah ini batin ekstrem? Setelah membangkitkan kekuatan baru Yi, Lin Yue menjelaskan, "Ini adalah batin ekstrem. Tak kusangka, setelah membangkitkan batin ini, kamu bisa merasakan segala hal yang terjadi di sekitarmu." Yi pun merasakan kebenarannya. Ia bisa merasakan keadaan di seluruh sekte, mulai dari Jianqier yang berlatih pedang hingga Yang Qin yang sedang mandi. "Aku merasa bisa menyadari segala hal yang terjadi," bisiknya takjub. Dalam hatiku muncul kata kebahagiaan abadi. Lin Yue menjelaskan bahwa kekuatan itu sangat luar biasa dan berpotensi menjadikan Yi penguasa galaksi di masa depan. Namun, Yi menolak takdir agung itu. "Aku tidak mau menjadi master galaksi. Aku hanya mau kamu," ucapnya tulus. Ia lalu mendorong Lin Yue ke atas kasur dan dengan lembut berkata, "Kalau bukan kamu, mungkin aku sudah mati di tangan Kaisar Iblis. Kalau bukan kamu, untuk apa aku menjadi kuat?" Momen intim itu membuat Lin Yue berpikir, apakah bisa memanfaatkan hal ini untuk membuka kecapi kaisar. Namun ia sadar, masalah perasaan tidaklah sesederhana itu. Keesokan paginya, setelah gagal membuka segel kecapi, Lin Yue beralih ke tugas lain. Ia menghampiri telur 9 warna dan berkata, "Sepertinya kamu sudah akan menetas. Akan tetapi, kalau kamu hanya memiliki kemampuan seperti ini, tidak bisa membantuku." Merasa diremehkan, telur itu bergetar marah. Lin Yue tersenyum dan memberinya semua benda pusaka rampasan dari pasukan Asura. "Kamu yang membuat mereka pingsan, jadi semua ini milikmu." Telur itu pun menyerap semua energi dan memancarkan cahaya suci yang begitu dahsyat hingga menyelimuti seluruh sekte. "Itu cahaya binatang suci," seru Qin Wunian. Para tetua segera memerintahkan, perintah seluruh anggota sekte duduk dan merasakan cahaya suci ini. Setelah proses itu selesai, Lin Yue memutuskan sudah waktunya untuk pindah. "Sekarang sudah waktunya kembali ke planet utama," serunya. Ia menggunakan pilar keabadian sejati untuk mendorong seluruh pulau terbang sekte Didiao memulai perjalanan besar mereka. Di tengah perjalanan, ia disambut oleh si Xiaoxiao, ketua sementara dari sisa-sisa sekte Xuanmen yang ia selamatkan. Setelah saling berterima kasih, si Xiaoxiao menceritakan kebodohan para tuanya yang menyerang sekte iblis Fusheng hingga tewas. Setelah itu, ia menatap Lin Yue dengan serius. "Lalu, aku mau membahas satu hal aneh." Dan begitulah chapter untuk kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak. Yang mau beliin kopi link ada di deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.